Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita selanjutnya ngaji kitab Ihya. Masih tentang bab sama wal wajid ya. Ini sisi lain dari penjelasan Imam Ghazali terkait aspek sama, yaitu mendengarkan seni musik, mendengarkan irama yang harmoni gitu. Nah, di awal sudah dijelaskan soal perdebatan itu. Menurut fuqaha ya itu haram, tapi bagi para sufi ya ada yang berpendapat tidak haram. Bahkan di penjelasan yang selanjutnya, para salik atau orang-orang yang menuju Allah ketika mendengar itu yang dirasakan berbeda dengan orang umum. Kalau seorang salik yang sudah paham ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ketika mendengarkan sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Andai melihat ada burung yang suaranya merdu, itu bukan terpesona dengan burungnya, tapi yang dilihat Allah lah yang memiliki kuasa penuh ya, istilahnya Allah lah yang menciptakan keindahan suara pada burung itu. Sebab kalau burung itu tidak diberikan ruh oleh Allah, buktinya nggak bisa bersuara gitu. Nah, inilah perbedaan pandangan para sufi di dalam melihat objek. Maka dampak dari hukumnya berbeda. Kalau ahli fikih melihat dari aspek fikih saja, lahiriah. Oh ini haram. Tapi bagi ulama-ulama sufi pandangannya tidak sebatas lahiriah, tapi kepada substansinya. Mendengar gemericiknya air, mendengar ya, suara burung yang sangat merdu, itu selalu yang diingat Allah dulu. Karena semua itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wal makna salis, adapun makna yang ketiga ya. Oh ini. Wal makna sani, dan bermula makna yang kedua, ayang zilahu ala nafsihi fi haqillahi ta'ala, yaitu turun ya kepada dirinya ya di dalam hak Allah Ta'ala. Ini maksudnya ya bagi para salik ini, salik itu orang yang menuju Allah ya, basic ilmunya ya sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat gitu. Pada saat dia sedang gitu ya, sedang merasakan ilmu hakikat, maka suatu ketika mendengar lantunan musik atau lagu, itu langsung yang diingat itu Allah. Itu. Nah, ini yang disebut ayang zilahu ala nafsihi fi haqillahi ta'ala. Dia sudah tidak melihat dirinya sendiri. Karena apa? Ya, suara itu ya datangnya dari Allah. Ya, sebab makhluk yang menciptakan Allah. Kemudian kita yang mendengarkan, punya telinga, ini juga semua dari Allah. Kalau telinga ini rusak, ya nggak bakalan bisa mendengar. Apalagi kalau ruhnya sudah keluar, tidak ada, tentu telinga nggak bisa mendengar. Nah, inilah dikembalikan kepada hak Allah Ta'ala. Lah, kondisi yang seperti ini terjadi bagi para salik yang mungkin kelasnya sudah mutawasid ya. Jadi ada tingkatannya. Kalau mubtadi masih pemula ya belajar dulu ya bertahap. Tapi kalau yang sudah inten istiqomah itu terkadang mendapatkan anugerah itu bukan rekayasa. Jadi benar-benar bisa menikmati, merasakan keindahannya, dan keindahannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa innahu idza tafakkaro itu, maka sesungguhnya dia ketika dia berpikir, ya, fa ma'rifatuhu, maka makrifahnya, jahlun, ya, itu bodoh. Jadi ketika dia sedang berpikir, ya, kemudian memperoleh anugerah makrifah, sesungguhnya ini anugerah fasilitas dari Allah, sehingga dirinya, ya, nampak orang yang tidak punya ilmu apa-apa, nampak bodohnya. Ya, orang berilmu ini kan mengalami sebuah proses, ya. Ada kalanya ilmu itu bisa membuat orang sombong, yaitu biasanya pemula, ya, misalkan sebelumnya belum pernah belajar ilmu hakikat, terus paham ilmu hakikat, dengan ilmu hakikat itu kemelinti, sombong. Tapi ketika dia sudah istiqomah dalam zikir, dalam pengamalan, kemudian akan naik kualitasnya, itu akan merasa bodoh, tidak punya apa-apa, karena sudah punya kesadaran semua milik Allah, gitu. Jadi orang yang sudah terbuka kesadarannya, itu tidak akan merasa dirinya hebat, tidak akan merasa dirinya berilmu, dia akan merasa dirinya bodoh. Bahkan bodoh pun dia tidak punya, ya, karena semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itma qadaru wa haqqa qadrihi, gitu. Karena mereka, ya, berkuasa pada Allah haqqa qadrihi, sebenar-benar kuasanya Allah. Wa ta'atuhu riyaun. Nah, ini menarik. Wa ta'atuhu, dan taatnya, riyaun itu riya. Nah, ini yang sudah diuraikan berkali-kali, ya, dalam kitab dalam kitab Syekh Abdullah Asy'arani, ya, itu juga dibahas berkali-kali soal riya, terutama riyanya orang berilmu dan riyanya seorang ahli ibadah. Ya, di sini pentingnya ngaji, itu penting, terutama ngaji tasawuf. Orang yang rajin ibadah, ya, kemudian tidak tersentuh ilmu tasawuf, potensi untuk riya itu besar. Begitu juga orang yang berilmu, ya, ilmu fikih dan lainnya, ya, bolehlah disebut dia alim, tapi nggak tersentuh ilmu tasawuf, ilmu tentang kotoran-kotoran batin, itu lebih gampang untuk riya dibandingkan, ya, dia paham ilmu. Maka di sini disebut wa ta'atuhu riyaun, jadi taatnya itu riya. Ya, kenapa disebut riya? Karena masih ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Apa itu riya? Wujudnya apa? Yaitu ketika ibadah bukan Allah yang dituju, tapi ingin dilihat oleh makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, ingin diperhatikan oleh makhluk. Ini namanya wa ta'atuhu riyaun. Ini kan bahaya. Maka, ya, sedih sekali kalau orang yang ahli ibadah kemudian dia sama sekali tidak paham ilmu tasawuf ini, sehingga seluruh ibadahnya riya, semua riya. Apa yang dilakukan riya. Ini, ya, harus disadari betul, riya ini virus, ya, melebihi corona. Ini sangat mematikan hati dan meruntuhkan seluruh amal ibadah seorang hamba. Fa innahu
Itla yattaqillah haqqatuhi, karena orang yang ibadahnya masih riya itu tidak akan bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini bahayanya orang riya. Artinya apa? Kalau orang belum mengerti ilmu tasawuf yang membahas soal bahayanya virus riya, itu sulit untuk bisa beribadah secara ikhlas. Misalkan puasa, ya puasa pasti dia akan mudah pamernya ke orang. Sholat ini kalau nggak ada orang terasa males, kalau ketika ada orang banyak semangat. Ya, ini tanda-tanda orang yang muroi riya. Kalau sendiri tidak sholat sunnah, tapi kalau ada orang banyak semangat untuk sholat sunnah berkali-kali, ini juga riya. Sodakoh juga sama. Sodakoh kalau diumumin, ditulis namanya, semangatnya tinggi. Tapi ketika sodakoh atau infak nggak ditulis, nggak diumumin, terasa malas. Ini bahayanya orang yang tidak tersentuh ilmu yang membahas soal riya. Sehingga seluruh ibadahnya bisa tercemar riya. Menolong orang juga sama. Menolong orang, ya karena virus riyanya masih dominan. Misalkan ada orang kecelakaan, udah jelas itu kecelakaan, segera harus ditolong. Karena dia pengen pamer ya ngundang orang suruh motoin baru ditolong gitu. Tujuannya apa? Nanti diposting saya sedang menolong orang. Jadi nolongnya apakah ikhlas? Tidak. Nolongnya ya karena riya, pengen dilihat orang gitu. Jadi bahaya benar virus riya ini. Haji umroh juga sama. Sekalipun umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi kalau belum bisa meruntuhkan riya ini, sulit untuk mencapai kualitas ketakwaan. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi la yattaqillah haqqa tuqatih. Ya, la yattaqillah haqqa. Ora iso takwa sing temenanan marang Gusti Allah sing sak bener-bener takwa kalau di dalam dirinya masih ada virus-virus riya. Wa hubbuhu ma'lulun gitu. Dan cintanya cacat. Itu karena cintanya palsu. Ya, dia menyatakan mahabbah kepada Allah bohong. Mahabbahnya cacat, mahabbahnya palsu. Kalau mahabbah yang sejati, ya tidak karena apa dan tidak karena sesuatu apapun, semata-mata karena Allah, karena kerinduan. Jadi cintanya palsu, itu. Jadi rusak semua. Idla yadda'a syahwatan, sebab dia tidak bisa meninggalkan syahwat. Nampaknya cinta kepada Allah gitu. Nggak taunya ya syahwatnya menyelinap masuk, ya akhirnya ya tidak murni lagi. Min syahwatihi, dari syahwat-syahwatnya, fi hubbihi, dalam mencintai Allah gitu. Jadi luar biasa ya penyakit riya ini, benar-benar merusak tatanan. Ya, seluruh pondasi amal ibadah itu bisa terkoyak, bisa runtuh ya kalau riya ini belum bisa dibersihkan dari dalam diri kita. Jadi masuk syahwat gitu. Ya contoh misalkan dia semangat ibadah tinggi. Misalkan yang riya sudah tidak ada, ya. Riya untuk pamer ke makhluk sudah tidak, ingin dipuji orang tidak, gitu.
ingin dilihat orang, tidak. Tapi ada syahwat yang masuk, yaitu semangat ibadahnya ya pengen masuk surga itu. Ini kan secara umum baik ya, dia bagus ibadah karena pengen masuk surga. Tapi bagi pandangan sufi ya, surga ini makhluk ciptaan. Kenapa kok menjadi tujuan? Nah, ini berarti seorang hamba cintanya palsu, karena dia masih pengen balasan. Pada saat dia ibadah pengen balasan. Balasannya apa? Surga. Surga itu kan menawarkan kenikmatan. Nah, ini lembutnya nafsu atau syahwat yang masuk ya di dalam orang yang mencintai Allah. Itu. Jadi ini sangat lembut sekali. Semangat ibadah, oke, riya sudah tidak ada. Tapi itu tadi takut neraka gitu kan. Bukan karena ada kerinduan kepada Allah. Itu padahal neraka itu makhluk. Bagaimana kalau neraka itu tidak ada? Apakah dia masih beribadah? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Wong surga itu makhluk. Apakah masih ibadah? Pertanyaan. Maka syahwat-syahwat yang ada di dalam diri kita nuntut balasan tadi, yaitu balasan surga, takut neraka. Ya, ini pertanda itu masih ada terselip syahwat yang tersembunyi. Jadi ngaji tasawuf itu semakin lama ya semakin ketahuan borok-borok kita, kekurangan-kekurangan kita. Sebelum ngaji wah kayak udah hebat gitulah. Apalagi kalau baru ngaji yang pokoknya selain kelompoknya itu dianggap bid'ah sesat, wah itu sudah kemelindinya minta ampun ya. Merasa ya paling surga sendirilah gitu. Padahal kalau dicek ya, di cross check batinnya, nah itu berartinya masih kayak tempat sampah gitu. Ibadah ya hanya masih pengen disanjung puja-puji oleh temannya. Wah, kamu sekarang rajin, kamu sekarang itu. Kemudian ditambah lagi ya tujuan ibadahnya ya sudah tidak murni karena Allah, tapi ya karena masih didasari kepada tidak enak sama makhluk, tidak enak sama manusia gitu. Ini bagaimana mau sampai mencapai ridho Allah, wong ibadahnya masih banyak penyakit. Ditambah lagi sengaja bikin hitam jidatnya gitu. Padahal kalau sujud yang normal ya sholatnya 5 waktu tambah sholat sunnah itu kalau normal nggak bakal, istilahnya sulit ya, istilahnya sulit untuk hitam tuh ya, kalau normal. Tapi karena ada tujuan, wah supaya kelihatan min asari sujud ya jidatnya agak ditekan-tekan gitu. Supaya kelihatan nampak solehnya, nampak ahli ibadahnya. Lah, ini saja sudah memproduksi riya itu. Atau menggunakan aksesoris lain, wah supaya kelihatan, wah itu sunnah Nabi gitu. Nah, ini masih dipenuhi dengan riya. Ditambah lagi kemudian tambah kibir. Baru pakai begitu merasa hebat, merasa sunnah, kemudian yang lain dianggap neraka. Ini kan dia tidak sadar seolah-olah dia mengikuti sunnah, tapi di situ dia ditenggelamkan oleh penyakit sombong. Itu. Padahal sombong ini adalah tipu daya dari iblis yang ada dalam diri manusia. Itu. Jadi semakin hari semakin ya banyak kekurangannya, banyak kotornya itu.
Nah, inilah pentingnya ngaji tasawuf ini seperti ini. Waman aradallahu bi khairon, ini waman dan barang siapa arada yang berkehendak siapa Allah khairon kebaikan. Waman aroda dan waman dan barang siapa aroda yang berkehendak siapa Allah bi dengan man, ya, khairon kebaikan. Basorohu maka Allah memperlihatkannya bi uyubi nafsihi dengan aib-aib di dalam dirinya. Ini jadi ciri ini makalah Imam Ghazali, bukan hadis ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang ikhlas. Ya, ciri-cirinya basorohu wa biuyubin. Allah akan memberikan ilmu terkait dengan ilmu yang memahami uyubun nafsi, yaitu cacat-cacatnya jiwa, cacat-cacat batiniahnya yang ada dalam diri kita. Jadi jangan tersinggung kalau kita disebut ya sholatnya seperti anak-anak itu. Jangan tersinggung. Itu karena harus terbuka. Uyubun nafsi ya harus disadari betul. Ya, jangan merasa sok soleh padahal nggak soleh itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Kalau bagi para salik, ketika diingatkan tentang aibnya, dia senang, tidak merasa tersinggung. Gitu. Ketika nampak indikasi riya, ditegur, itu dia legowo, senang hati. Gitu. Karena yang diperhatikan sudah ke dalam hati. Ya. Fayaro maka melihat, ya. Fayaro maka melihat misdaqon hadzal bait fi nafsihi. Wa in kana alayyal martabah bil idhofah ilal ghafilin walidzalika qala Allahu ta'ala la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa qala alaihi salatu wassalam inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailah sab'ina marrah. Jadi ini harus menjadi kesadaran kita, ya. Rasulullah SAW dalam sehari semalam itu membaca istighfar 70 kali. 70 kali. Sab'in. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Rasulullah maksum, ya. Kalau kita ya tentu bukan maksum. Nah, karena itu ya orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah itu akan semakin malu. Rasulullah yang maksum aja 70. Ya masa kita babar blas enggak istighfar? Ya paling enggak ya di atas 70 lah gitu. Rasa malunya itu muncul. Bahkan saking malunya bisa lebih dari itu. Karena merasa dirinya banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di dalam batiniahnya. Wa inna ma kana istighfaruhu an ahwali ayat darajat badal itu ba ila ma ba'daha wa in kanat qurban bil idhofa ila ma qabla wala qurba illa wa yabqa wa qurbin la nihayatalah it sabilus suluki ila Allah ghairu muntahin. Jadi jalan menuju Allah itu tak terbatas, ghairu muntahin. Ya, jadi ini penjelasan Imam Ghazali, ya, fala kurba maka tidak ada kedekatan illa wayabqa kecuali kekal waro'ahu di belakangnya korbun kedekatan la nihayatalah
kedekatan yang tidak ada akhirnya. Lahu baginya itsabilur suluki, karena jalan suluk menuju Allah ilallah ghairu mutanahin, tidak akan terhenti. Wal wusul, dan wusul ila aqsa darajatil qurbi, ya wusul sampai puncaknya derajat kedekatan, ya muhalun, itu muhal. Jadi ini ya bisa menjadi bekal bagi para salik. Jangan sampai kita tidak melakukan introspeksi ke dalam diri kita, terutama terkait dengan penyakit-penyakit batininya. Ya Rasulullah SAW sudah memberikan teladan. Beliau senantiasa istighfar sehari semalam 70 kali. Ya kalau kita malu, wong kita dosanya banyak, kok istighfar males itu. Kemudian ya istighfar itu ya sebagai salah satu cara untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita, atas ya kekotoran-kekotoran jiwa dan hati kita. Ya, tujuannya supaya tambah hari tambah naik kualitas ketakwaannya. Dan perlu dipahami bahwa ketakwaan, kedekatan menuju Allah itu la nihayata, tidak terbatas. Dan sabilus suluk, jalan menuju Allah juga tidak terhenti. Dan wusul ila aqsa darajatil qurbi muhal. Jadi wusul itu bukan berarti menuju pada sebuah tempat, ya seperti kayak kita mau ke Gunung Bromo sampai puncaknya itu wusul. Nah, di sini dijelaskan jangan sampai dipahami secara salah. Jadi wusul itu ya perjalanan seorang salik yang dia senantiasa mengalami perbaikan, progres dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Progres ketakwaannya selalu meningkat dan tak terbatas sampai akhir hayat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah bisa menjadi seorang salik yang istiqomah hingga wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.